tempat ini. Kalau musim-musim hujan, gelap gulita begini, maka ampuhnya setan. Maka ampuhnya setan untuk mempengaruhi hamba Allah, untuk melalaikan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak dapat menembus dari kegelapan, kegulitan, dingin, datang di tempat ini bapak-bapak dan ibu yang sempat hadir di masjid kita yang mulia ini. Kemudian daripada itu, bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Allah telah menciptakan sesuatu dengan kehendaknya. Kita dapat melihat bahwa ada yang halus, yang sangat halus, ada juga yang sangat besar, bermacam-macam. Allah yang menciptakan di dunia ini sesuatu, itu apa artinya, Pak? Kita ini diberikan kelengkapan panca indera mata, telinga, memperhatikan sesuatu itu, baik yang kecil maupun yang besar, supaya Allah melihat hambanya bahwa ini untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu diciptakan yang paling indah, yang paling sempurna, lain daripada makhluk-makhluk lain. Diberikan akal, pikiran. Justru itu manusialah yang diberikan bahwa apabila dia telah memperhatikan sesuatu ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, tentu sudah betul-betul ada kuasa. Karena tidak ada yang bisa mencipta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya bisa sama? Khalik makhluk. Kita ini makhluk Allah. Ada yang menciptakan kita, ya Allah. Masa sama? Begitu hebatnya kita ini sekarang, baik daripada teologi canggih apa dan sebagainya, tidak. Ini sama, Pak. Cipta Allah Subhanahu wa taala itu manusia menciptakan itu. Justru itu bahwa kita diberikan akal pemikiran, jangan disibukkan daripada yang lain. Ya, disuruh kita ini kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala kebesarannya. Kebesarannya Allah Subhanahu wa taala sungguh. Coba kalau umpamanya kita melihat apakah mampu ada orang yang menciptakan umpamanya laut bersama ikannya. Ikannya lagi umpamanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tinggal di laut. Ikan-ikan itu kenapa tidak asing? Pasir-pasir di pinggir pantai itu dapat diketahui jumlah pasir itu. Ikan di laut, bintang di langit, semuanya ditahu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak tahu. Innahu ya'lamu fis sudur, di dalam hati pun sendiri dia tahu. Baru kita bernajat, baru kita berdua saja, kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Justru itu bahwa apapun kita niatkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tahu. Justru itu bahwa kita diberikan akal pemikiran Allah Subhanahu wa taala supaya kita melihat sesuatu ini. Benda-benda ini yang kita diperlihatkan dengan panca indera. Ya. Justru itu disitulah kita betul tawajuh untuk mikir ada Allah, ada kuasa ini. Selain daripada yang lain ini ada kabarnya. Sehingga jangan lupa, sehingga kita ditagih Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan kita, al-haqum takasur, sibuk apa? Untuk mencari harta benda, mencari tata nilai, hatta suratul makabir, sehingga tidak merasakan dirinya masuk ke liang kubur. Sekarang ini berpoya-poya di atas persada bumi ini. Dia tidak tahu diri bahwa saya bangsa ini. Dia tidak pernah pikirkan bahwa saya akan mati. Roh saya, jiwa saya ini, nyawa saya ini
keluar masuk, keluar masuk. Nah, kalau itu babnya lepas, kan dia sekenyat sana, sejenak sekali itu, kita sudah tidak ada. Jadi mumpung kita ini masih berikan kesehatan, jasmani, diberikan kesempatan, manfaatkanlah. Yang dia lakukan karena disibukkan sekarang ini tidak merasakan dirinya. Justru itu saya katakan kita dipilih Allah Subhanahu Wa Taala. Beribu-ribu manusia, banyak Pak yang kasihan itu, tidak memanfaatkan, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menerima daripada pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, kesehatannya, ya hartanya, apa dan sebagainya. Jemaah yang dimaksud Subhanahu Wa Taala, justru kita mumpung sekarang ini di dalam masa kita sudah tidak terasa lagi Pak, tahun 2025 baru saja belum cukup 1 bulan ini kita berada di 2025 dan juga masa-masanya itu mengatakan Isra Miraj. Ya, taruhlah saya katakan tadi bahwa Isra Miraj itu ulama-ulama kita ini dalam Rajab ini banyak disinggung mengenai peristiwa terjadinya Isra Miraj. Salah satu yang saya bawa di sini yaitu sewaktu Rasulullah SAW bersama Jibril, ya, dan perintahnya menemukan satu kelompok manusia. Kelompok manusia ini disiksa terus menerus, yaitu diikat kakinya, digantung, kepalanya dibawa, dipukul terus menerus terhambur. Hancur, kembali lagi, hancur lagi. Bertanya Rasulullah, ya beliau, siapa karangan itu? Siapa? Apa jawabannya? Beri, itulah umatmu. Tinggal di dunia itu sakit kepalanya kalau disinggung mengenai salat. Malah sulungna. Sampai justru itu kepalanya dihancurkan. Kenapa tak? Ngeri bulunya, kiri bulunya. Kalau disampaikan mengenai salat itu, diperlihatkan orang Rasulullah betapa ngerinya, sisaannya Allah SWT. Karena banyak sekarang ini tidak mau percaya Pak. Pada Allah mengatakan Alif Lam Mim Zalika la raiba fihi dalam muttaqin. Jangan ragu-ragu. Sekarang ini banyak ragu Pak. Sampai rotan penuh seluruh Indonesia. Di mana di kabupaten, di provinsi, di pusat penuh rotan masuk penjara. Kenapa? Karena meragukan daripada Al-Quran itu, meragukan daripada hadis itu, firman-firman Allah, sabda-sabda Rasul. Tidak mau memperhatikan, justru itu dia dibantu setan. Inilah Pak, justru itu sangat penting sekali daripada bapak-bapak dan ibu sekalian menyampaikan ini dakwah. Bukan dakwah seperti saya sendiri di depannya bapak-bapak dan ibu, tidak. Bapak dan ibu mendengar, makanya apa yang perlu diperoleh tadi ini disampaikan anak. Nah, jangan lalu untuk tinggalkan salat itu, karena apabila kamu nanti tidak salat, disisaku itu nanti kita sesuai daripada dialami, diperlihatkan oleh salat. Bagaimana itu salat? Ya di dalam hadis Rasulullah mengatakan muru auladakum lisabaisin la yu'mar. Perintahkanlah anak kalian apabila sampai umurnya 1 tahun, perintahkanlah. Wa ijamal kisah sana awasarasan beribu. Apabila sampai 9 tahun 10 tahun belum melakukan salat itu, cabutlah. Nabi mengatakan seperti itu, Nabi. Inilah Pak yang ibu sendiri sampaikan anaknya di rumah gitu. Bapak sampaikan anaknya. Itu namanya dakwah. Menyampaikan. Bukan saja seperti kita ini, bukan. Ibu dan bapak berkewajiban. Karena ada 3 pokok. Diperintahkan sebenarnya sebagai kewajiban pertama, yaitu ya
diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu menyembah Allah, ya. Wala tusyriku bihi syai'an, sembah Allah, janganlah mensyirikatkan. Sesungguhnya kita diciptakan dari jin dan manusia untuk menyembah satu. Jadi mulai 7 tahun, kalau umpamanya kita penyembahan salat, mulai 7 tahun sampai 100. Kemudian apa lagi? Ya itu sudah disampaikan oleh Ustaz kita di Darussalam bahwa kita disampaikan sebagai khalifah. Siapa sih yang bisa berkewajiban kalau bukan kita? Bukan binatang, bukan siapa, manusia. Disuruh untuk menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda Rasulullah kepada siapa? Kepada kita manusia. Karena kita diberikan kewajiban, diberikan amanah. Kenapa kita tidak disampaikan itu? Siapa sih yang bisa menyampaikan kalau bukan kita? Quran ditumpuk di lemari, tolong dibaca-baca. Artinya sampaikan. Ibu selalu kita bercermin kepada buku, karena tidak selamanya ada pembicara. Nah, justru itu. Kemudian di dalam surah Imran ayat 4, ya, wala takum minkum ummatun yad'una khairan wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian juga diperintahkan kita untuk menyampaikan amar ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Jadi tidak bisa lepas dari kita itu, mulai di persembahannya, mulai sebagai khalifah, juga sebagai kita ini waktu sekarang hendaklah dimanfaatkan itu. Hendak di antara kalian menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Banyak ayatnya, Pak. Banyak penjelasan-penjelasan. Jadi kalau kita tidak melaksanakan itu luar biasa. Dosanya kita kepada Allah, diciptakan, diberikan, kecuali kalau memang tidak tahu. Justru itu perlu belajar. Jadi 2, mendengar dan memperdengarkan. Umpamanya seorang orang yang tidak tahu apa-apa, kenapa tidak memanfaatkan telingamu? Allah menciptakan kesempurnaan telinga mata, kenapa tidak mendengar? Banyak Pak masjid-masjid. Saya lihat itu kalau umpamanya ada pembicara, barangkali sisa 2 orang, 1 orang tinggal. Ditanya nanti dia kemudian itu, kenapa kamu tinggalkan? Ditanya nanti kemudian. Begitu juga orang yang ada pengetahuannya, kenapa kamu tidak menyampaikan? Jadi 2, bertanya dan ditanya. Tidak lepas, bergeser kaki kita di masyarakat nanti ditanya, kenapa kamu biarkan mereka? Kamu tidak pernah sampaikan. Kenapa kamu tidak mendengar? Nepilari, banyak masjid-masjid itu habis, tidak ada orangnya. Nauzubillah. Inilah situasi pada dosa ini, Pak. Dipengaruhi oleh apa? Harta. Dipengaruhi oleh setan. Nah, itu saya katakan tadi bahwa kalau kita tidak hati-hati, saling mendengar, saling membaca, kita mudah digoda oleh setan. Inna syaitan mubdi, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata-nyata. Di dalam Quran mengatakan seperti itu. Nah, inilah tidak luput daripada itu. Nah, satu saat nanti berdialog daripada setan dengan pendosa. Saya perlu simpel lagi. Ya, di mahsyar nanti setan katanya pendosa sepertinya keberatan kepada Allah. Ya Allah, kenapa kamu ciptakan setan itu sampai saya dipengaruhi perbuat begitu? Ya, di mahsyar nanti dipertemukan orang pendosa dan setan. Jadi ketemulah setan dengan pendosa. Ya, pendosa ini ya, dan si setan dah sendiri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disidang. Kenapa kamu pengaruhi hamba-Ku ini? Keberatan. Tanya setan, ditanya, kamu pernah lihat saya di dunia? Tidak. Siapa yang lihat setan, Pak? Tidak ada itu.
Kamu mendengar suaraku? Tidak. Tidak ada suara mendengar kita. Tidak ada. Nah, kemudian sewaktu kami di dunia melihat masjid, iya. Kamu mendengarkan suara saya, iya. Kenapa kamu tidak salah? Jadi jangan dia menyesal bahwa karena itu tetap kita dikawal oleh setan. Kalau begitu setan mengatakan mari kita sama-sama di sirat, masuk neraka semua. Jadi kalau begitu jangan, kalau ada di dalam hati kita sepertinya itu setan itu, Pak. Kalau kita mampu, itu namanya pejuang, betul-betul mampu mengalahkan setan itu. Ini yang berat. Ini yang berat. Sekarang kita hadapi ini sedikit-sedikit ya. Apalagi keadaan situasi sekarang ini. Jamaah dimurkai Allah Ta'ala, jadi janganlah kita berhenti belajar, Pak. Supaya kita menemukan apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak buku-buku, ya tafsir-tafsir Al-Quran kita baca. Banyak hadis-hadis supaya lebih mantap, lebih kuat ingatan kita mengingat bahwa sebenarnya daripada ini terbatas kalau ada penarahan-penarahan sekali saja. Kalau kita membaca buku kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Quran, tafsir, hadis-hadis baca, luar biasa itu. Inilah sekarang. Jadi itu kewajiban kita sekarang sampai nanti jangan kita ditagih terus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tadi yang saya bacakan, kalau seperti kamu jangan begitu, kamu akan mengetahui. Yang belum pernah kamu ketahui, sekarang ini belum diketahui. Apa yang belum diketahui itu dalam dialognya di surah At-Takasur itu. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi kamu akan mengetahui. Dan kamu mata keyakinan kita. Semula terunah yakin dan kamu akan ditanya satu persatu antarian nanti di kemudian. Ribu-ribu tahun ditanya nanti di kemudian. Semula sebenarnya ditanya tentang nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa, Pak, dihilangkan sedikit pun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit pun tidak nampak semua nanti ternyata. Ya, kebaikan dikerjakan, catat juga. Kejahatan dikerjakan begitu juga. Nah, kita sudah tahu sejak dulu kita kanan kiri. Kanan malaikat rakib, kiri malaikat atid mencatat. Supaya dialpakan itu jangan bergerak tangannya ini kiri ini malaikat atid ini. Malaikat supaya catat terus menurut, karena nanti di Lauhul Mahfuz nanti dicatat tidak ada yang tersisa pun sedikit pun. Justru itu jangan kita bosan, jangan kita malu, jangan kita tegang, karena ini nafsi diri kita sendiri. Itu saya katakan tadi bahwa jangan kita anak-anak kita ini biarkan ya tidak mengaji, tidak salat, ya sekolahnya dipentingkan untuk keduniaan semata-mata. Ya. Ada saya lihat di dekat rumah saya di Ritas ini. Ada itu kursus berhitung, namanya berhitung. Biarpun anak-anaknya itu dibawa bahasa Inggris, masih kecil. Mobil masih itu biasa untuk dia sampai tidak bisa kita jalan karena bahasa Inggris. Siapa yang pintar bahasa Inggris nanti akan dikirim ke luar negeri, mudah memperoleh uang. Tapi belum tentu salah. Andai kata ditanya ya kamu maghrib sudah ada memang waktu-waktu sudah. Bismillah. Jadi inilah yang kekeliruan pada masa ini, bahwa mari kita tanggung jawab terhadap anak kita sendiri, karena itulah yang akan dituntut dari kemudian. Kenapa sih saya tidak dididik dalam melaksanakan salat? Sudah didengar tadi sisaan orang-orang yang tidak melaksanakan salat dan tadi saya sampaikan. Jadi sekali lagi Pak, mari kita menyadari diri kita, mumpung kita ini diberikan roh keluar masuk,
Ya, kalau singgah di dalam tidak mau keluar, masjid itu mati. Keluar juga tidak kembali karena masjid itu gampang sekali mati, Pak. Gampang sekali. Sewaktu kita masih hidup, marilah kita manfaatkan memang sebelum. Itulah yang saya sempat sampaikan sebagai ya apa yang saya sampaikan itu kalau ada kebenarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kekurangan saya itu dari keberuntungan saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala di kompleks di di Samata ini anak-anak kita arahkan untuk mengaji, untuk mempelajari salat supaya kita tanggung jawab kita di kemudian pas dari kita. Dan tidak boleh kita mengelak daripada keluarga kita nanti dari belakang. Perhatiannya akan ucapkan salam maghfirah dan saya tutup dengan doa pakai pantri. Subhanallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.